Kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga mendoakan karena anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu yang akan berpindah tempat di sebelah untuk beribadah. Diundang pada anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu untuk maju ke depan dan kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Saat ini, ya Bapa, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat-Mu dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Juga mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, yang ada saat ini akan beribadah sebentar, Engkau berkati mereka. Dan biarlah anak-anak sekolah minggu ini akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi tulang punggung gereja ke depan, yang akan menjadi pemberita Injil dalam kehidupan mereka lewat pengajaran-pengajaran dari guru sekolah minggu yang ada, sehingga anak-anak ini akan teguh beriman kepada Tuhan untuk hari ini sampai Maranatha. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa, karena kami yang beribadah ini telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24.
Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24, dan bagian firman Tuhan ini kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang ganjil atau ayatnya yang ke-17, dan ibu bapak saudara sekalian ayatnya yang genap atau ayatnya yang ke-18, begitu seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-24 secara berbalas-balasan. Saya ulangi, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kudus yang sesungguhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Salam aleichem. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi orang semua. Tema perenungan firman Tuhan atau tema mingguan sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa di minggu yang berjalan ini yaitu pendidikan membentuk manusia baru. Berbicara tentang pendidikan, maka saya mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya arti dari pendidikan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sementara menyanyi tadi, mengikut Yesus keputusanku, pendeta sudah cari-cari, melihat, dan mendapatkan arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Jadi sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan baik pribadi maupun kelompok yang ada sehingga menjadi lebih dewasa, menjadi satu pribadi yang dibaharui. Dan proses pendidikan itu dilakukan lewat sebuah pengajaran maupun pelatihan. Jadi diajar dan dilatih. Masih berhubungan tentang mengajar dan melatih, maka dalam bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang sebenarnya orang mesti kasih baku iko dengan kesehatan. Karena ketika Riedel dan Schwartz datang di tanah Minahasa ini mendarat di kemah, turun dari kapal di kemah, maka yang mereka bawa bukan serta-merta mengajak orang-orang yang ada yang tinggal di tanah Minahasa ini, yaitu marijo, baca Alkitab, kong percaya Tuhan Yesus. Tidak seperti itu. Yang langsung jadi seperti itu. Karena memang rata-rata ketika Riedel dan Schwartz datang ke tanah Minahasa, ini orang-orang yang diam, yang tinggal di tanah Minahasa ini dan tahu baca. Orang belum tahu baca. Makanya kalau orang
Jadi so pakai HP Android semua. Ada yang belum pakai Android. Ya mungkin di atas 70 tahun stoka sama dengan Oma yang mantan ketua lansia pakai Android Oma. Ada Facebook. Nggak ada. Karena ketuk so dengan mobilia ketuk kecil dia tulisan. Yang pendeta kita biar so mata ampa. Tapi tulisan HP besar-besar. Tara baking DP phone saya besar. Karena so kalau kecil ini kan mesti lama aja baca. Nah, kalau yang lain masih pakai Android Kang. Semua ada Facebook ini. Udah apalagi trompe Persus ini. Semua ada Facebook rata-rata. Loh, ada. Atau ada yang nyala ada Facebook? Semua ada. Karis ada Facebook Kang? Ada. Nah jadi yang saya mau katakan begini. Ketika orang pegang HP yang so canggih. Jangan cuma berstatus. Atau cuma cari-cari. Kalau ibu-ibu ada yang coba cari resep. Resep cookies, resep makanan. Ada begitu ibu-ibu? Ada? Ada kan? Mau baking risoles bagaimana? Mau baking apa katanya? Apa? Brownies supaya dia mengembang bagus pakai apa? Ya? Cucur supaya dia 32 renda bagaimana? Nah, cucur juga karena sudah singgung cucur. Cucur adalah cookies penginjilan. Nah, saya belajar tuh mofro dulu ini Riddle dan Swartz ibu. Dok saya belajar orang-orang Minasa untuk baking cookies supaya datang di tanpa ibadah. Dorang makanya sampai sekarang itu orang tak biasa karena memang ditanamkan seperti itu. Sekarang kan, sekarang kok senyandak cookies rata-rata apalagi kalau kumbapa di Sion tadi lihat bro, memang catering luar biasa Jadi saya bilang ini memang mantap ini dia. Ibadah bersama supaya habis itu berkumpul, kau mencerita, beribadah makan cookies. Nah, kalau sekarang so naik ke DP derajat karena so beda tahun. Kalau 1831, 32 sampai di 1900 masih model-model begitu. Mari ini so naik katu. Jadi sekarang so nyandak lagi, so jarang pendeta aja dapat cucur. Hah? Masih ada aja dapat cucur sekarang. Cucur apa? Hah? Paling sekarang DP konotasi cookies cucur apa so tak sorong. So bukan lagi di ibadah-ibadah kolom atau di apa. Mari so tak pindah di ibadah 3 malam. Ibadah malam penghiburan. Cucur apang. Tuh. Nah, padahal cookies penginjilan itu. Nah, saya mau katakan begini. Ketika ini Riddle dan Swartz masuk, orang so belajar dulu budayanya seperti apa, orang-orang yang ada seperti apa. Nah karena belum tahu baca, makanya orang bawa sama-sama dengan pendidikan. Mau kasih belajar ini orang-orang ini supaya tahu baca. Karena dulu ketika orang datang, arupa loyang orang Minasa yang tahu. Biar arupa loyang besar tuh, dong tahu dong apa ini huruf ini. Nah saya mau katakan tadi kalau orang baca di internet, baca di Google, sekarang so canggih mau cari apa-apa cari jadi Google, dapat. Nah orang lihat dulu model tulisannya sama dengan sekarang so pakai tulisan A, B, C, D, E, F, nyanda. Orang cuma model simbol, gambar. Menyatakan satu situasi atau satu kata lewat gambar atau lewat simbol. Yang dia tulis belum sama dengan sekarang, so tulis di kertas. Omak dulu sempat tulis di buku. Batu tulis kan. Kita masih bukan dapat riki. Kalau batu tulis kita so nyanda. Kalau DP model batu tulis, kita masih dapat riki lia. DP model. Yang susahnya orang-orang dulu kalau belajar di sekolah, habis tulis iko hapus. Begitu Kang Oma. Karena tuh buku batu tulis cuma satu. Jadi mau ganti mata pelajaran ke rupa sekarang, habis tulis hapus. Ya kalau nyanda, makanya kata orang-orang dulu kalau berekeng cepat. Kita lihat termasuk sekarang kalau mau berekeng apalagi matematika ya dong. Ambil jurusan teologi karena malas berekeng. Jadi sekarang kalkulator semua. Dulu orang-orang tua dulu tanya tuh 50 kali 13, dong cuma jadi kendeng otak. Ada rumusan-rumusan tuh cepat dapat jawab dorang. Kalau sekarang udah cepat lebih jawab pakai kalkulator. Nah jadi hal itu kemudian Riddle Swartz bawa ini pendidikan, kasih belajar ini orang-orang yang tahu baca, kasih belajar baca. Baru kasih belajar bagaimana cara hidup. Nah jadi sebenarnya penginjilan itu bukan hanya hal memberitakan, menyampaikan tentang isi Alkitab, tetapi bagaimana mengajar tentang kehidupan kepada perorangan maupun kelompok.
Nah jadi ini yang diajarkan oleh Riedel dan Schwartz. Dorang kasih belajar dulu, baca. Dorang kasih belajar dulu bagaimana hidup sehat. Bagaimana hidup bersih. Makanya orang bersih-bersih. Datang ibadah, mandi dulu. Ibu-ibu, nama ini pendeta Leono luar biasa tuh ibu-ibu. Biar dia pakai masker, Marta yakin dan percaya di dalam pasti merona di bibir. Nah, ada pakai lipstik tuh ibu-ibu? Ada? Oma-oma ada pakai lipstik? Ada? Semua pasti ada. Karena orang sudah dilatih, dibiasakan pakai gagah, pakai rapi. Ya? Kalau dulu kan tuh kalau dulu orang pi ibadah, memang sama dengan noni-noni Belanda. Pakai baju memang gagah. Mari sekarang tren ulang tuh baju itu. Jadi coba lihat anak-anak muda pakai tuh baju-baju. Apa di nama itu? Model-model noni-noni Belanda. Ken-ken. Nah gitu kan. Jadi orang dilatih. Nah ini Riedel dan Schwartz membawa tradisi ini. Karena di luar negeri sana, orang tanpa asal, orang udah belajar akan di Belanda. Orang Belanda itu terkenal dengan kebersihannya. Sesudah Jepang. Jadi yang menjajah orang di Indonesia ini, 2 negara yang terkenal DP kebersihan. Bersih. Makanya orang, oma-oma lain kali kalau sosaki, ada tuh memang, oma mau pakai pampers, Joy. Kita nyanda biasa mau pakai pampers. Kita sudah biasa di WC. Begitu. Ada yang begitu. Begitu ke opa-opa. Iya, kita nyamuk tak kincing kalau pakai pampers. Ada begitu. Karena terbiasa. Jadi biar kesiang siksa, bawa PWC. Karena orang dilatih, dari awalnya dilatih seperti itu. Nah ini budaya-budaya baik yang dibawa ke tanah Minahasa. Yang dimasukkan dalam penginjilan. Jadi ternyata penginjilan mengajar dan membentuk satu kehidupan lewat melatih, mendidik, mengarahkan orang-orang atau kelompok yang ada di dalamnya. Baru pengantar semua 15 menit. Lama ini. Mudah-mudahan mau kelar cepat ini. Nah, jadi itu ya tentang pendidikan. Saya mengantar dulu tentang hal itu supaya orang mengerti apa sebenarnya pendidikan itu. Karena dalam tema kita pendidikan membentuk manusia baru. Nah ketika mereka ini sudah dilatih, ini orang-orang Minahasa, baru orang bilang, orang kote so dulu kan apa istilahnya dulu kalau orang di tanah Minahasa ini nyenak mengenal tuh kebersihan. Biar dari kobong PC langsung ambil tuh cookies. Makan. BP kuku. Dulu kan belum ada gunting kuku. 1831 belum ada gunting kuku. Kuku masih potong dengan pisau. Itu termasuk tapi omak dulu kalau jaga gunting kuku dia pakai apa? Cutter. Tapi omak nyak tak iris tuh. Sudah dulu kok orangnya pakai begini. Dulu dia coba gunting kuku pakai cutter. Masih ada yang pakai cutter sekarang. Gunting kuku ada. Pakai pisau. Masih ada. Bayangkan dia kalau seorang saja pendeta kalau 2 minggu nyanak gunting kuku. So lumayan. Kalau DP itu data sisa di kuku banyak sekali. Bayangkan di masa itu tuh 1831, 1832. Kalau orang datang. Ini orang Minahasa. Orang dulu. Nyak sama dengan sekarang kecil-kecil. Orang sekarang kecil-kecil ini. Biar orang bilang, sama dengan pendeta udah paling besar. Padahal kecil untuk ukuran pendeta. Orang-orang dulu dengan orang sekarang. So orang lihat dulu kalau orang berjalan kuliah lihat waruga. Itu model waruga, DP tinggi begitu, berarti DP model orang lebih tinggi dari itu. Karena kalau di waruga orang kasih masuk, nyandak tidur, duduk. Sama dengan waktu ada dalam kandungan, jadi isi begini. Jadi bajongkok dong, kong isi. Nah berarti 2 kali lipat dari tinggi orang ketika dia hidup. Kalau DP tinggi waruga yang ada sekarang. Kalau DP tinggi 2 meter kali 2, 4 meter itu. Jadi tinggi-tinggi orang dulu. Bayangkan kalau orang tinggi-tinggi kau DP kuku. Kau nyadak gunting. Nah jadi beda pemakannya kau makan. Bayangkan berapa ratus kuman itu udah masuk di dalam. Dari PC, sudah dari segala macam. Kemudian nyadak saki-saki. Kayak orang-orang dulu nyadak saki. Salah. Orang dulu saki. Cuma belum secanggih sekarang langsung jadi pada deteksi itu saki. Orang dulu saki. Dulu ada orang sakit TBC. Dulu ada flu. Kan belum secanggih sekarang, jadi belum dapat deteksi. Nah, kemudian dilatih. Orang-orang ini dilatih, diberikan pengajaran. Pada akhirnya, kemudian mereka hadir sebagai pribadi-pribadi yang baru. Mereka menerima
pendidikan itu, menerima pengajaran itu, yang kemudian baru Riddle Schwartz kasih belajar. Ini DP nama Alkitab. Ini DP nama Alkitab. Nah, kok dulu orang so hidup sehat orang dapat rasa lebih kuat itu karena berkat Tuhan. Nah, gitu. Itu diarahkan oleh Riddle. Disitulah masuk penginjilan lewat pendidikan dan kesehatan. Makanya yang Riddle dan Schwartz bawa bukan langsung kasih belajar Alkitab. Orang-orang Minahasa, ya dongnya percaya itu. Kalau mau langsung bilang toh. Jadi orang kasih belajar dulu. Saya belajar baca, saya belajar batulis, kasih belajar hidup sehat, saya belajar pakai baju. Orang-orang dulu, Minahasa tempo dulu, sama dengan orang-orang Papua. Cuma aja pakai koteka. Ibu-ibu pakai tuh apa? Apa koteka DP nama itu? Wih, woka model apa kuli kayu konong kupas, bikin model rok. DP di atas kosong, nyana ada pempele. Dulu-dulu begitu. Coba lihat foto-foto dulu-dulu, nyana ada pempele DP di atas kalau perempuan. Laki-laki cuma mau bungkus. Sama dengan orang lihat di koteka yang di Papua. Dan jadi modelnya seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka dilatih, maka orang mulai tahu, kalau orang kotek mau piba ibadah, mesti pakai baju gagak, pakai kemeja. Kalau dulu, pendeta Jalia, dulu pendeta pernah pelayanan di kampung-kampung, lihat luar biasa kalau orang tua lansia aja masuk gereja, jas, pakai jas. Bahkan ada oma-oma pakai kebaya. Ini ada yang pakai kebaya ini. Ada rata-rata terusan tuh. Tapi dalam perkembangan waktu kemudian terubah lagi model orang. Suka saya belajar dari awal gagak-gagak, pakai rok di bawah lutut. Sekarang bergeser. DP rok sampai di mata kaki. DP tabla sampai di Nanti jawab sendiri DP tabla sampai di mana. Begitulah kalau laki-laki dulu kasih yang gagai, kan? Datang kemari rapi isi dalang ini so di luar. Kemeja longgar, punya buka dada, kun celana span sekali. Ya inilah perkembangan yang ada. Nah ketika mereka dilatih, dididik, menghadirkan sesuatu yang baru. Nah hal yang sama mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bukan model pakai baju, bukan model hidup sehat, tetapi mengajarkan tentang Kristus. Karena dorong setoba baca, dorong tahu tentang kehidupan, peradaban. Maka dikatakan bahwa dorang diajar bagaimana kehidupan di dalam Tuhan. Menanggalkan kehidupan yang lama, hadir sebagai pribadi yang baru. Mereka dididik lewat surat yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka, kepada jemaat yang ada di Efesus. Untuk menggembalakan mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa tinggalkanlah kehidupanmu yang lama, rubahlah kehidupanmu jadi pribadi yang baru. Hadirlah sebagai pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Di ayatnya yang ke-23 dan 24 pendeta baca ulang. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi menanggalkan hal-hal yang tidak baik. Jemaat Efesus kembali dididik, diarahkan oleh Paulus agar supaya mereka merubah dan tetap teguh di dalam Tuhan. Hadir sebagai pribadi-pribadi yang baru. Sekarang pendeta mau tanya, lebih sedap mana? Pakai baju baru atau pakai baju lama? Ya? Mana yang lebih sedap? Ya, semua play ibu-ibu udah baju baru Pak Pendeta. Kalau perlu lihat tiap minggu baru lebih bagus. Kan? Memang ada tuh begitu. Ada tuh ibu-ibu mati tanpa lain nyanda di Sion. Dia tiap minggu baju baru. Dia aku dapat lihat, lain dia pakai. Nggak dapat, lain lagi dia pakai. Lain. Baru-baru terus. Dia bilang, keturun kan pendeta mau datang, mau hadap Tuhan mesti tampil. Wow. Dia bilang, iyo, gagah sekali ibu. Memang mantap. Pada ibu berikut ibu, tuh baju biar baru-baru terus menjahit baik-baik ibu. Rupanya genap dan menjahit, ini dia.
Ada yang tak kurang tangan setengah. Baru dari marah. Ya itulah. Beda-beda orang gaya bapak. Nah jadi secara tidak langsung orang akan memilih sesuatu yang baru untuk dikenakan. Nah hal yang sama, jangan cuma baju yang baru, jangan cuma sepatu, rambu, tetapi bagaimana menghadirkan manusia baru yang dibarui oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Orang telah menerima berita sukacita itu, berita Injil itu, orang telah menerima pengajaran-pengajaran itu, orang telah menerima pendidikan-pendidikan itu. Maka berubahlah sebagaimana dikatakan dalam nas pembimbing, berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Hadirkan perubahan. Perubahan dimulai dari pribadi-pribadi yang ada. Jangan orang berubah setengah-setengah. Ada orang yang hidup dalam pertobatan hanya bersifat temporari. Tahu temporari? Sesaat saja. Ada orang yang datang ke Tuhan hanya berdasarkan kebutuhan. Nanti susah kalau dia datang ke Tuhan. Tuhan jawab di doa. Setelah dia dapat, ya dia lagi jauh dari Tuhan. Ada juga orang yang hanya bersikap supaya orang lihat kita betul-betul beribadah. Supaya orang lihat kita betul-betul bertobat. Rajin beribadah. Apalagi kalau di unsur pengakuan dosa. Di ibadah KPI. Ini kan musim-musim ibadah KPI untuk warga Gemim. Termasuk orang Sion mau baking tanggal berapa tadi udah baca di warta? 27 Juni hari Senin itu jam 6 sore. Ini sekalian informasi kok supaya datang orang. Yang hadir saat ini boleh berapa banyak ini? Ada yang jarekin? Ada reking kursus? Ada? Boleh berapa ini? 200 boleh? Hah? Jangan sampai. Taruhlah 150. Kan? Kalau dia 150, aduh, tanggal 27 datang ulang ini 150, luar biasa. Konta tambah dengan tuh 150. Pak Sek, berapa jumlah orang P data anggota jemaat? 500 juta taruh Kang, kira-kira. Iya kakak, berarti kalau dia kali 2, cuma suami istri, 1.000. Udah, ya cukup nih gereja mesti tambah sabu apa panitia. Kalau 1.000 yang datang untuk ibadah KPI. Nah saya mau katakan begini, ini musim-musim ibadah KPI, ada orang yang cuma temporari, DP pertobatan, apalagi DP pengakuan dosa, cuma di saat ibadah, di unsur pengakuan dosa. Cuma nyanyi kemari, ku telah mati dan tinggalkan. Udah, acur air mata. Dafuding ember, setengah embernya cukup. Iya, baru habis ku telah mati dan tinggalkan. Keluar ke sana, dia mulai angkat teru orang. Nggak tahu. Aduh, dia datang di pecapat setengah rabe. Aduh, dia pakai kaos kaki setengah panjang, setengah pendek. Udah pada orang dia bilang, aku masih seperti yang dulu. Ternyata cuma di unsur pengakuan dosa. Dia sungguh-sungguh kembali ke sana, kembali lagi ke kehidupan yang lama. Nah ini yang saya mau katakan bahwa dari firman Tuhan ini orang diajar untuk bagaimana menghadirkan manusia baru. Pribadi-pribadi yang telah menerima Tuhan, yang mengenal pengajarannya, yang terus disiram dengan kebenaran firman setiap minggu, bahkan bukan cuma setiap minggu, lewat ibadah kom ibu, lewat ibadah kom bapa, ibadah pemuda, remaja, dan anak-anak, bahkan ibadah-ibadah kolom. Orang disiram dengan firman. Kenapa orang nak menggunakan manusia baru? Manusia baru yang telah mengenal Tuhan, dia mau menerima setiap pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya. Dia mau mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi keluarganya. Terlebih, mengasihi sesamanya. Ya. Tidak bertikai. Ya pendeta, orang kok nyak mau marah sama yang tuh pepatah bilang dang pendeta, apa? Orang kok damai tapi gersang. Istilah begitu tuh. Orang kok nyak mau marah pendeta. Damai tapi gersang. Mau gimana itu damai tapi gersang? Tuh.
Akar pahit berarti itu. Kalau dulu kan apa DP istilah kalau mesti berhenti anak supaya kata sonya anak mau batoto pada DP mama jago so apa? Tali pahit. Tuh. So pernah rasa tali pahit. Bapak-bapak bilang sudah Pak Pendeta. Jadi yang saya mau katakan bahwa orang-orang yang hadir manusia baru jangan menyimpan akar pahit. Jangan mendendam. Ada yang mendendam sini. Pendeta sungguh mati. Kita sudah marah pada dia. Sampai mati kita sudah bicara akang pada dia. Bagaimana ini istilah? Sudah marah kong sampai mati nak bicara akang. Bagaimana itu istilah itu? Berarti orang tidak melepas pengampunan. Orang simpan akar pahit. Nah manusia baru yang telah mengenal Tuhan, maka saling mengampunilah kamu karena tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Amin. Sampai Faro pendeta khotbah ini. Dia cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, sia-sialah suara ini. Lama aja saya balik itu suara kalau begini. Jadi hiduplah sebagai manusia baru. Berubah. Memang nyanda gampang. Tetapi juga nyanda sulit. Ketika orang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mengasihi istri, mengasihi suami. Jangan kurang bilang begini, ya pendeta, kita kok ada bertahan dengan mai tua ini, atau bertahan dengan mai tua ini, kurang gara anak-anak. Kalau nyanda anak-anak selama tak secere pada dia ini. Nyanda pemulu itu pe bagus. Kiranya sedap dah hidup dengan anak. Mesti pilihan tuh. Kiranya sedap. Kenapa mai tua le kong. Udah di pemulu le memang. Kan pena tua magritao. Mesti dari jauh kok dia bilang, mai tua. Pernah duduk di situ kok kasihan. Pai tua le. Baik lagi kasihan kalau dapat pai tua, mar Tuhan adil. Tuhan jalia kalau pai tua tuh. Udah pai tua kasihan pemadiam. Coba orang perhatikan Tuhan adil. Begitu sebaliknya. Kalau ada di pai tua le kong tuh di pai tua pemadiam. Tuhan adil. Makanya kita bilang, Tuhan ketuk tahu jaga saya jodoh. Makanya orang selalu bilang jodoh di tangan Tuhan. Nyanak basinggung. Belum bilang, Pak pendeta leso basinggung. Bersyukur. Kalau firman Tuhan, kontoran dengar, kontoran tersinggung, berarti itu firman Tuhan. Kena orang. Amin. Jangan kontor tersinggung, dia bilang, kalau pendeta antar beribadah, sudah jauh masuk. Itu semua singgung lepat orang. Orang boleh tak tahu, Amar berasa Jono. Begitu. Jadi manusia baru harus berubah betul-betul. Menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Itu juga, sama yang berita bilang Tuhan adil. Kalau Pelsus le pembafeto dia jemaat kesian. Baik-baik menurut sekali di muka Pak Pelsus, di belakang don curah itu. Nah. Jadi kok ini khotbah ini kok realita kehidupan setiap hari, toh? Begitu. Jadi orang khotbah tuh kurang bercerita tuh masalah sorga tuh. Pendeta belum pernah pi sorga. So pernah pi sorga, ada yang so pernah pi sorga. So pernah pi neraka. Belum. Yang pasti orang persiapkan tuh kehidupan yang baik ini supaya memang sorga orang petampa. Yang cuma sampai di status, sampai jumpa di mungkin tiap hari dia tiap udah pernah bilang udah pernah bilang bagaimana mau sampai di Yerusalem baru? Menjadi status tuh Yerusalem baru. Saya tak tahu kok, padahal semua 45 menit pendeta khotbah. Semua amin ini dia. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Begitu juga sebagai orang-orang muda, hadir sebagai manusia baru. Yang mama bareng papa baru satu kata, nguniso 1000 kata. Loh, ada begitu anak-anak muda? Ada? Nyanda apa-apa juga kalau adanya usah bilang. Nanti merasa dalam hati Jo. Kung kalau bertobat sungguh-sungguh. Karena pertobatan adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh. Kalau cuma bertobat hari ini, kung besok bikin ulang kung orang jawab. Pak Pendeta Injil Matius bilang, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan dia bilang begitu. Karena Tuhan Tuhan bukan coba-coba. Jadi jangan tes, kalau dia bertobat sungguh-sungguh.
Yang setengah-setengah. Yang kan ada sakit dia bilang, aduh Pak Pendeta, kita ngopong mabuk Pendeta marah, no. Kita so baik, kita sunyak mau minum-minum. Baik, dia bagi lebih soe. Pesaki kemari ulang, dia bilang, aduh Pak Pendeta kasih berdoa aja ulang. Ya apa? Kalau kita so baik, kita so nyandak mau minum-minum. Nyandak diki baik Tuhan so panggil, Tuhan bilang, jangan beki ulang, lebih baik tidak so bertobat. Nah, begitu le. Orang kalau pi ibadah ke siang, hargai akang tu dia kendeng penatua. Dia kendeng penatua aja bapanggil pada anggota jemaat kalau coba ibadah. Ada, dia bapanggil itu. Kalau orang kalau di pendeta tanpa pelayanan dulu jadi sekretariat di toa. Karena kan cuma satu kampung tuh, kok ada berapa toa, jemaat punya jadi sekretariat di toa. Jadi diberitahukan pada kolom 17, kolom 18, orang mau ibadah hari ini. Ke sana hari Minggu kok semua. Hari Minggu jam begini setelah gereja, orang mau ibadah ke keluarga ini. Begitu lagi dapat di jalan. Mari jauh mau ibadah. Orang jawaban apa? Kamu kajo pena nanti orang baku iko. Tuh, pena di tempat ibadah pena lagi. Ya nak datang-datang tuh udah bilang nanti baku iko. Bersyukur orang masih pena dengan pendeta aja panggil. Kalau Tuhan so panggil, sudah selesai itu. Tuh, seukuran 2x3 itu. Jadi lebih baik orang manusia aja panggil lebih ibadah, jangan Tuhan yang panggil. Atau ada yang suka Tuhan panggil langsung? Ada? Angkat tangan. Tontopang dalam doa supaya Tuhan mau panggil. Yang ada tuh yang suka tuh, saya pilih ya. Jadi kalau masih manusia aja panggil, pergi beribadah. Supaya ketika orang beribadah, orang iman dipupuk. Orang kehidupan dibarui. Ya. Jangan bilang, ibadah, siapa teman pimpin ibadah tuh ini? Ini kehidupan ini beres Bapak Hotbah. Siap. Jadi yang orang lihat, jangan lihat orang. Mari lihat berita firman Tuhan. Amin. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu dan terus latih diri hidup dalam perubahan. Karena dengan orang hidup berubah, hadir sebagai manusia baru. Berarti orang adalah pribadi-pribadi yang dididik dalam kebenaran firman. Amin.